Teman-teman semuanya, kali ini saya akan memberitahukan tentang sedikit laporan posisi keuangan PT Kebayoran Niaga Utama. Tapi sebelum itu, saya ingin sedikit menjelaskan pengertian daftar akun dari PT Kebayoran Niaga Utama. Di sini saya akan memberitahukan sedikit pengertian dari daftar akun yang ada di PT Kebayoran Niaga Utama. Aset adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu aset lancar. Aset lancar adalah harta yang bisa cepat dipakai, cepat jadi uang kurang dari 1 tahun. Kas dan setara kas adalah uang yang langsung bisa digunakan seperti uang tunai di kasir. Piutang usaha adalah uang milik perusahaan tapi masih ditunggu pembayarannya karena si pelanggan belum membayar. Pihak ketiga adalah piutang yang berasal dari orang di luar pelanggan utama. Lalu piutang dan lain-lain. Ini adalah tagihan selain dari penjualan, seperti pinjaman karyawan. Lalu ada pihak ketiga adalah tagihan lainnya khusus orang luar perusahaan. Persediaan itu adalah barang dagang yang akan dijual atau digunakan produksi. Ada uang muka pajak, adalah pajak yang dibayar lebih dulu, nanti bisa dikurangi dari pajak yang harus dibayar. Lalu aset lancar lainnya adalah aset jangka pendek lainnya seperti sewa dibayar di muka atau deposito kurang dari 1 tahun. Aset tidak lancar adalah harta yang digunakan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ada aset tetap, adalah harta berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam waktu panjang. Lalu ada aset hak guna, adalah hak menggunakan aset milik orang lain. Ini berdasarkan kontrak sewa. Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah hak pengurangan pajak di masa depan karena perbedaan perhitungan, akuntansi, dan pajak. Lalu selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas memiliki 2 bagian, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Saya akan memberitahukan pengertian liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Lalu, liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah utang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Liabilitas jangka pendek memiliki banyak bagian, seperti utang usaha, utang pajak, utang muka penjualan, liabilitas sewa jangka pendek, liabilitas sewa beli jangka pendek, utang lain-lain. Ada utang usaha. Utang usaha adalah utang kepada pemasok akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Utang usaha juga memiliki 2 bagian. Yang satu, pihak berelasi, adalah utang usaha kepada pihak yang masih memiliki hubungan dengan perusahaan. Dan pihak ketiga adalah utang usaha kepada pihak luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan khusus. Lalu selanjutnya ada utang pajak. Utang pajak adalah utang yang sudah menjadi kewajiban tapi belum dibayar. Uang muka penjualan adalah uang yang diterima dari pelanggan sebelum barang atau jasa diberikan. Lalu ada liabilitas sewa jangka pendek. Kewajiban pembayaran sewa yang masa kontraknya kurang dari 1 tahun dan belum dibayar. Liabilitas beli jangka pendek. Kewajiban atau utang perusahaan karena beli barang atau aset secara kredit dengan jangka waktu pelunasan kurang dari 1 tahun. Utang lain-lain adalah utang perusahaan selain dari pembelian atau pajak, seperti pinjaman kecil. Lalu, utang lain-lain juga memiliki 3 bagian. Yang pertama ada biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya yang masih menjadi kewajiban tetapi belum dibayar, seperti gaji karyawan. Lalu yang kedua ada pihak berelasi, adalah utang usaha kepada pemilik yang masih memiliki hubungan dengan perusahaan. Yang ketiga ada pihak ketiga, uang usaha kepada pihak luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan khusus. Lalu liabilitas jangka panjang memiliki beberapa bagian seperti liabilitas sewa jangka panjang, liabilitas beli jangka panjang, liabilitas imbalan. Liabilitas sewa jangka panjang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sewa atas aset seperti gedung dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Liabilitas beli jangka panjang adalah membeli barang atau aset dengan cara cicilan.
Liabilitas imbalan adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan imbalan kepada karyawan seperti pesangon, dana pensiun, atau tunjangan masuk kerja. Ekuitas juga memiliki beberapa bagian seperti modal saham, lalu translation reserve, dan saldo laba. Ekuitas adalah hak milik pemilik atau pemegang saham atas perusahaan setelah dikurangi semua utang. Modal saham adalah uang atau aset yang ditanamkan oleh para pemegang saham ke dalam perusahaan. Terdapat dua bagian. Yang kesatu, modal dasar saham adalah jumlah maksimum saham yang boleh diterbitkan perusahaan sejak awal berdiri. Yang kedua adalah modal ditempatkan dan disetorkan. Ini adalah bagian dari saham yang sudah benar-benar dibeli dan dibayar oleh pemegang saham. Translation reserve adalah selisih nilai yang timbul karena penyesuaian mata uang asing. Lalu ada saldo laba, adalah laba perusahaan yang disimpan dan tidak dibagikan ke pemilik. Nah, selanjutnya ada pendapatan dan pendapatan usaha. Pengertian pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima perusahaan karena menjalankan aktivitasnya. Pendapatan usaha adalah pendapatan utama yang berasal dari kegiatan pokok perusahaan, seperti perusahaan dagang. Hasilnya itu adalah dari penjualan barang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan beban. Beban terdiri dari dua, beban usaha dan beban pajak penghasilan. Pertama ada beban. Beban adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Beban usaha adalah beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Beban usaha memiliki dua bagian, beban pemasaran dan penjualan adalah biaya untuk mempromosikan atau menjual produk seperti iklan. Yang kedua ada beban umum dan administrasi, adalah biaya untuk keperluan sehari-hari kantor, seperti gaji karyawan administrasi, listrik, atau alat tulis. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan ada dua bagian, pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan adalah biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atas keuntungan yang diperoleh. Pajak kini adalah pajak yang harus dibayar untuk tahun berjalan sesuai perhitungan pajak saat ini. Pajak tangguhan adalah pajak yang pembayarannya ditunda ke periode berikutnya karena perbedaan aturan akurasi pajak. Lalu selanjutnya di sini saya akan memberitahukan sedikit laporan keuangan dari PT Kebayoran Niaga Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Yang pertama adalah dari sisi aset lancar. Perusahaan mencatatkan peningkatan kurang lebih 2,7 triliun pada tahun 2023 dan menjadi 2,9 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari kenaikan piutang usaha kepada pihak ketiga yang mengindikasikan adanya pertumbuhan penjualan secara kredit. Sementara itu, aset tidak lancar relatif stabil dengan kecenderungan meningkat ringan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap mempertahankan aset tetap dan investasi jangka panjang tanpa adanya ekspansi besar. Dengan demikianlah, total aset perusahaan meningkat dari sekitar 3,3 triliun rupiah menjadi lebih dari 4 triliun rupiah pada tahun 2024, yang mencerminkan pertumbuhan skala operasional perusahaan secara umum. Lalu selanjutnya dari sisi liabilitas, kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan signifikan yang menunjukkan ketergantungan perusahaan yang lebih besar terhadap pendanaan jangka pendek. Liabilitas jangka panjang juga meningkat, menandakan adanya komitmen pembiayaan berjangka yang harus dikelola dalam periode waktu lebih panjang. Ekuitas perusahaan juga turut mengalami kenaikan, baik karena adanya penyertaan modal ataupun akumulasi saldo laba dari periode sebelumnya. Nah, apabila dibandingkan secara langsung, peningkatan aset memang tampak positif. Namun, kenaikan liabilitas yang cukup tinggi menuntut perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki benar-benar produktif dan mampu menghasilkan arus kas untuk membayar kewajiban.
Nah, sekarang beban usaha. Perusahaan mencatatkan pengeluaran yang cukup besar dalam bentuk beban penjualan, serta beban umum dan administrasi. Selain itu, terdapat beban lain-lain yang turut membebani hasil usaha. Kenaikan beban ini menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja perusahaan, meskipun pendapatan sebenarnya meningkat. Nah, di sini terlihat jelas dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada tahun 2023, perusahaan masih mencatatkan laba bersih. Namun, pada tahun 2024, kondisi terbalik menjadi rugi bersih, sekitar 200 miliar rupiah. Perusahaan juga membukukan rugi komprehensif tahun berjalan, yang berarti secara keseluruhan kinerja perusahaan mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya.